Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulita Dwi Lestari, SPDI MPD, merupakan salah satu dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP PGRI Bandar Lampung. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, video saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran yang biasa disebut PDD UKT-PT. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Media dan Sumber Belajar di Sekolah Dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 3 dengan kode PSD 105 berbobot 2 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Adapun deskripsi mata kuliah Media dan Sumber Belajar SD membahas mengenai konsep dasar media dan sumber belajar, mengkaji perkembangan media pembelajaran, memahami dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, menganalisis pemanfaatan lingkungan dan TIK sebagai media pembelajaran, menentukan dan menganalisis klasifikasi media dan kriteria media pembelajaran yang relevan di sekolah dasar. Dan pada akhir materi perkuliahan, mahasiswa akan mengembangkan media pembelajaran yang relevan di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. CPL 3, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi data. CPL 4, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, menjelaskan konsep media pembelajaran dan sumber belajar. CPMK 3, menganalisis macam-macam media dan sumber pembelajaran dari berbagai ahli. CPMK 4, mengembangkan media dan sumber belajar yang inovatif berbasis ke-SDR. Metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa berperan aktif dalam diskusi dan menganalisis materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar di sekolah dasar diantaranya 1. Konsep dasar media dan sumber belajar. 2. Perkembangan media dan sumber belajar. 3. Dasar-dasar pertimbangan dalam pemilihan media dan sumber belajar. 4. Pemanfaatan lingkungan dan TIK sebagai media dan sumber belajar. 5. Klasifikasi dan kriteria media dan sumber belajar yang relevan di sekolah dasar dan menganalisis media pembelajaran yang relevan di sekolah dasar. Dan yang keenam, pengembangan media pembelajaran yang relevan di sekolah dasar. Untuk media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi video pembelajaran, PowerPoint, dan artikel ilmiah. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang berkualitas, profesional, unggul, dan kompetitif. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Media dan Sumber Belajar di sekolah dasar. Baik, selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita
dibahas selesai. Baik, sebelum memulai materi pembelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Part A untuk Dila Maisa hadir. Kemudian untuk Pelita Andini, Ervin Julita hadir. Oke. Kemudian I Dewa Putu Agus, Iwayan Julius, Bagus Putu. Ada yang tidak berangkat? Berangkat. Ya, berangkat semua ya. Baik, kita akan mempelajari hari ini mengenai materi media dan sumber belajar SD, mengenai klasifikasi media. Siapa yang masih ingat materi yang telah lalu yang kita bahas atau kita pelajari minggu lalu? Siapa yang ingat? Ayo, ada yang ingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Mama. Kemarin kita udah belajar tentang perbedaan media dan bahan ajar. Oke. Ada lagi? Sumber belajar. Ya, jadi materi minggu lalu kita membahas mengenai perbedaan media, sumber belajar dan bahan ajar. Kita ulas dulu ya sedikit. Jadi perbedaan antara media, sumber belajar dan bahan ajar. Kalau media itu adalah yang menghantarkan pesan, ya. Kemudian kalau sumber belajar adalah yang menghasilkan. Kemudian untuk bahan ajar adalah yang berisi. Jadi contohnya seperti apa yang bahan ajar? Modul ya. Kemudian kalau yang sumber belajar? Nah, itu materi minggu lalu ya. Mengenai media, sumber belajar dan bahan ajar. Baik, kita kembali ke materi hari ini ya. Jadi kita bahas lagi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Jadi kita bahas dulu mengenai pengertian media pembelajaran. Ada yang ingat media pembelajaran, pengertian media pembelajaran menurut para ahli? Ada yang ingat siapa? Maksudnya media, pengertian medianya itu apa? Kita ulas kembali ya. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa media itu adalah menghantarkan pesan ya, menghantarkan pesan. Jadi kalau di sini pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu Yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan melakukan pilihan. Oke, ini menurut Fatharia. Kemudian ada lagi menurut ahli ya. Menurut Ani dan Yani. Jadi media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh pendidik atau siswa ya, atau peserta didik selama proses pendidikan atau pembelajaran berlangsung. Ini sudah Ibu rangkumkan bahwa media pembelajaran merupakan yang dapat digunakan sebagai perantara penyampaian pesan materi ya. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan atau pembelajaran. Kita lanjut ya. Tadi mengenai media pembelajaran. Sekarang Ibu tampilkan ada 2 gambar. Menurut kalian pandangan gambar ini seperti apa? Yang atas memakai bulu, yang bawah itu memakai ini pembelajaran atau apa? Penyampaian pembelajaran. Jadi antara gambar A dengan gambar B, maksudnya dengan gambar yang atas dengan yang bawah, itu ketika guru menjelaskan dengan buku, itu siswanya hanya gimana? Maksudnya sama-sama ya, tetapi lebih ke gambar yang di bawah, siswanya lebih antusias. Artinya apa? Berarti media yang kita pakai itu tersampaikan dengan baik. Tentunya dalam pembelajaran itu lebih mudah dalam menggunakan
dan B langsung menggunakan media atau alat peraga. Jadi yang kedua, media pembelajaran itu banyak jenis dan macamnya ya. Selain materi hari ini mengenai klasifikasi media, ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri, bisa dikembangkan, kemudian ada yang sudah didistribusikan ya. Itu media itu sangat banyak sekali. Kemudian ini klasifikasi mengenai macam-macam media pembelajaran. Jadi yang pertama adalah media audio. Kemudian yang kedua ada media cetak. Kemudian ada media visual, audiovisual dalam, visual gerak. Kemudian ada manusia dan lingkungan serta komputer. Ini klasifikasi menurut Anderson mengenai menggolongkan menjadi 10 media. Ya, menjadi 10 media. Media itu sangat banyak sekali ya. Mungkin yang kalian tahu selama ini hanya media gambar, kemudian media yang ada PowerPoint bisa dilihat. Tapi untuk klasifikasinya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau media visual itu media yang seperti apa? Ada yang tahu media visual? Hanya penglihatan. Visual itu kan melihat. Jadi contohnya seperti media lihat. Ini gambar bisa. PowerPoint juga bisa ya. Slide ya. Media visual. Dilihat. Dapat dilihat. Kemudian selain media visual, media. Ini contoh media visual, poster, grafik, komik, foto. Bisa kita lihat kan? Kemudian ada media audio. Media audio itu media apa? Media audio yang bisa didengarkan. Contohnya? Media audio adalah media menggunakan indera pendengaran. Jadi contohnya seperti radio, tape recorder, kemudian telepon atau HP. Kemudian ada media audiovisual. Media audiovisual adalah gabungan dari audio dan visual. Jadi bisa dilihat dan didengar. Jadi contohnya seperti apa? Kemudian YouTube ya, jika ditampilkan dalam kelas itu termasuk media audiovisual. TikTok bisa juga masuk ke dalam audiovisual. Sekarang kan banyak ya tayangan di TikTok ataupun YouTube mengenai pembelajaran yang aktif ya. Nah, kemudian selain tadi klasifikasi media menurut Anderson, ada juga media yang masih booming pada saat ini adalah multimedia interaktif. Jadi lebih menggunakan IT ya, menggunakan IT. Jadi nanti itu sudah Ibu berikan linknya, kalian bisa melihat contoh media interaktif. Karakteristik media pembelajaran. Jadi karakteristik media pembelajaran yang pertama itu dapat dilihat dan didengar. Kemudian yang kedua menjadi alat bantu pembelajaran. Kemudian perantara informasi serta alat belajar. Tentunya di dalam kelas itu guru layaknya bisa menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah ini tujuan penggunaan media. Seperti yang dikatakan tadi ya, media itu bisa membuat konkret ya, membuat konsep itu menjadi lebih konkret. Yang tadinya abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian yang kedua itu bisa memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas ya, dalam artian untuk kata-kata tertulis hanya tertulis. Biasanya kan jika siswa sekolah dasar diberikan catatan untuk
merangkum itu pasti bosan kan? Maka dari itu guru itu harus kreatif mungkin bisa menggunakan media pembelajaran. Ini ada tujuan penggunaan media, bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian yang kedua, penggunaan media pendidikan itu secara tepat dan bervariasi. Kemudian media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi langsung ya. Jadi media itu bisa digunakan per individu ataupun kelompok. Itu ya. Jadi itu tadi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Selain media audio, visual, dan yang lainnya, itu ada namanya media yang konkret atau media nyata, media realita. Contohnya seperti apa, Bu? Misal kita pembelajaran menggunakan media realia, tumbuh-tumbuhan, itu kita bisa langsung membawa peserta didik untuk mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Itu termasuk media yang nyata ya, atau realita ya. Itu adalah media konkret. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya untuk mengerjakan tugas menganalisis jurnal mengenai media pembelajaran. Sekarang kalian bentuk menjadi 4 kelompok ya. Silakan kalian bentuk dulu menjadi 4 kelompok. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Baik, sudah dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Jadi ini contoh halaman depan jurnal. Kalian nanti Ibu berikan jurnal, kemudian kalian analisis ya, analisis jurnal. Kemudian untuk format analisis jurnal seperti ini teman-teman. Nah, ya, jadi nanti kalian mengerjakan format analisis jurnalnya, ikuti sesuai dengan panduan yang di depan. Sudah ya? Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu mengenai analisis jurnal. Sudah ada belum? Jadi nanti kalian menganalisis jurnal. Nanti yang format analisis jurnal biasanya ada di atas. Kemudian nanti Ibu ya, silakan nanti kita akan tulisan abstrak ya, baiknya abstraknya itu ditulis semua atau cuma beberapa dan poin-poin pentingnya. Kalau untuk abstrak tulisnya dituliskan semua ya, karena abstrak adalah disari dari isi jurnal ya, dari perdolan sampai pembahasan. Sudah selesai? Baik, sudah semua ya? Jika sudah, Ibu akan memanggil masing-masing kelompok ya. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 1. Silakan dibaca hasil analisis jurnalnya. Baik, dari judul yang kami itu ada penggunaan media pembelajaran video terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Lalu nama jurnalnya itu Indonesia Journal of Primary Education. Lalu form dan halamannya itu form 3, 2, halaman 67 sampai 72. Lalu tahunnya itu tahun 2019. Penulisnya itu ada Tina Novita, Eli Sukmanasa, Mahesa Yudhistira Pratama. Lalu tanggalnya itu tanggal 20 Desember 2019. Lalu reviewnya itu dari kelompok 1. Oke. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, baik. Di sini kami sudah review ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihannya, di mana yang pertama itu penggunaan metode kuantitatif. Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif yang memungkinkan analisis data yang objektif dan dapat diukur sehingga hasil penelitian lebih
dapat dipertanggungjawabkan secara aktif. Lalu yang kedua itu penelitian memiliki desain yang jelas dengan pembagian kelompok, eksperimen, kontrol yang memungkinkan perbandingan langsung antara penggunaan media audiovisual, lalu metode konvensional. Lalu yang ketiga yaitu ada tingkat ketuntasan hasil belajar yang lebih tinggi 85% di kelompok eksperimen, lalu dibandingkan di kelompok kontrol itu ada 75%. Lalu menunjukkan efektivitasnya media pembelajaran audiovisual dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu di sini ada kekurangannya yaitu keterbatasan sampel. Pada penelitian ini hanya dilakukan di 2 kelas, di satu sekolah, yang mungkin jika dilakukan di sekolah-sekolah lain dapat memiliki analisis yang berbeda. Oke, terima kasih untuk dari aku. Itu tadi media menggunakan media audio visual ya. Oke, masuk ke kualifikasi bisa ya. Kemudian kelompok 2, silakan dibaca hasil analisis jurnal. Berdiri ya. Baik, di sini kelompok 2 akan membacakan hasil dari analisis jurnal kami. Yang pertama itu judulnya tuh di sini ada pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android pada kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Nah, kemudian nama jurnalnya itu Jurnal Pendidikan Tangguh Sai. Kemudian volume halaman itu ada volume 8. Nomor 1 halaman 97 sampai halaman 105. Kemudian tahun jurnalnya ini ada tahun 2024. Kemudian untuk reviewernya di sini ada Sabina Kala. Untuk lebih kurangnya ini. Untuk kelebihannya di sini, jurnal ini fokus pada topik yang sangat relevan di saat ini, Bu, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis Android dalam konteks kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, kelebihannya ada metode ini digunakan pada jurnal ini metode yang digunakan pada jurnal ini cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian untuk kekurangannya, Ibu, yang pertama di sini ada metodologi yang digunakan dalam jurnal ini masih kurang detail, Ibu. Kemudian yang kedua itu jurnal ini kurang membahas tentang keterbatasan dalam penelitiannya. Dan yang terakhir itu kurangnya diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Oke, baik. Setelah kita melakukan diskusi tadi ya, kita menganalisis sebuah jurnal mengenai media pembelajaran. Tadi ada beberapa media ya, menggunakan media audio, visual maupun media pengembangan multimedia interaktif. Jadi kriteria pemilihan media yang pertama itu memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita membuat media atau memilih media itu harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan media itu di luar jalur materi yang kita ajarkan. Kemudian memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan juga. Jadi dilihat juga ya, pada saat nanti pembelajaran di kelas ya, kalian seorang pendidik, itu penggunaan media itu juga harus disesuaikan dengan metode pembelajaran. Nah, ini ada siklus pengembangan media. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada implementasi, yang terakhir adalah pendidikan. Layaknya seorang pendidik sebelum menggunakan media itu harus divalidasi terlebih dahulu oleh ahli materi maupun ahli media. Jadi yang pertama sebelum kita mengembangkan media atau sebelum membuat media itu kita harus ada perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama kita merencanakan apa yang akan kita buat ya, media yang akan kita buat itu seperti apa. Kemudian setelah perencanaan, misal kita akan membuat sebuah media pop abu ya. Jadi kita merencanakan dulu apa saja bahan-bahannya, apa saja materi yang sesuai dengan pengembangan media. Kemudian pengembangan. Jadi setelah perencanaan ada pengembangan, baru kita kembangkan media yang kita buat. Setelah pengembangan, kemudian implementasi.
implementasi itu kita gunakan ke siswa atau peserta didik. Jadi sesuai dengan tujuan, media adalah mengantarkan pesan yang tadinya abstrak menjadi konkret. Setelah itu baru penilaian. Nah, di sini penilaian bisa menggunakan asesmen ataupun bisa menggunakan tes hasil belajar di akhir pembelajaran setelah penggunaan media. Jadi itu tadi ya materi yang sudah kita bahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Ada beberapa macam media pembelajaran. Tadi seperti apa? Media-medianya ada media apa saja? Dan ada multimedia juga. Ada media realita. Oke, baik. Jadi selesai ya untuk materi kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas akhir ya. Jadi silakan dibaca. Untuk tugas akhir, kalian mengembangkan sebuah media interaktif yang relevan untuk siswa sekolah dasar. Tentunya kan kalian seorang pendidik guru SD, itu medianya harus sesuai dengan SD ya. Kemudian media yang dibuat itu bisa berupa buku interaktif ataupun video interaktif ya. Kemudian materi boleh dari kelas 1 sampai kelas 6. Bebas. IPA boleh, matematika boleh, IPS boleh, PKN pun juga boleh. Kemudian tugas dikumpul pada pertemuan ke-15 ya. Jadi ini tugas akhir, tugas dikumpulkan ke pertemuan ke-15. Itu untuk tugas sudah dijelaskan ya. Kemudian ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini?